sampaikan, puasa itu punya nilai tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama tahu bahwa rukun Islam itu berjumlah 5 perkara, betul? Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan, ada yang menunaikan zakat dulu baru puasa, ada puasa dulu baru zakat. Jadi wa ita'uz zakah gitu ya. Wa sawmi wa sawmu Ramadan. Kalau awalnya ita'u maka atofnya berarti wa sawmu Ramadan. Terus wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 daripada rukun Islam ini di dalam Islam namanya ibadah. Namanya apa? Ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi 2, Pak Bu. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu artinya ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah ghair mahdhah adalah ibadah sesama umat manusia. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Nah, di dalam rukun Islam itu bagian daripada ibadah mahdhah. Itu terbagi menjadi 2 lagi. Di dalam kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali, di sana beliau membagi ibadah itu menjadi 2. Apa yang dikatakan oleh beliau saya bacakan di sini. Innal ibadata syatrani. Sesungguhnya ibadah tersebut dilihat daripada 2 sisi. Yang pertama syatrul iktisabi, yakni sisi daripada pelaksanaan, wa syatrul ijtinabi, dan sisi pelarangan. Jadi kira-kira yang namanya ibadah terbagi menjadi berapa tadi? Assalamualaikum. Masih hidup? Alhamdulillah. Ada berapa Bu? Ada berapa Pak? 2. Ya, ini jangan mentang-mentang subuh lemes. Jadi kita mesti semangat insya Allah. Jadi ada 2. Ada yang namanya sisi pelaksanaan, ada sisi pelarangan. Kayak bagaimana sih? Fal iktisabu fi'lut ta'ati. Yang dinamakan dengan iktisab yakni pekerjaan, pelaksanaan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kata lainnya taat. Dan kemudian wal ijtinabu, ya, al-imtina'u. Sedangkan yang namanya ijtina' merupakan pelarangan anil ma'asi, dari berbagai macam perbuatan maksiat, wasayyi'at, dan juga keburukan, wa huwa taqwa. Ini garis bawahin nih. Yakni yang dimaksud adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa yang namanya pelarangan itu sudah otomatis yang dimaksud adalah menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan juga hal-hal yang buruk.
wa anna syatral ijtinabi ala kulli halin, dan sesungguhnya syatral ijtinab, sisi pelarangan daripada ibadah atas segala sesuatu, aslam wa aslah wa afdal wa ashraf lil abdi min syatril iktisab. Dan yang menarik adalah bahwa ibadah yang berbangsa ijtinab, pelarangan itu lebih disukai, lebih terhormat, lebih mulia ketimbang pelaksanaan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana sih Pak, Bu? Ustadz mau tanya, kalau bicara yang namanya sholat, itu gampang apa mudah? Assalamualaikum. 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 Ustaz tanya, jawab yang gampang. Sholat itu mudah atau susah? Kenapa mudah? Kenapa mudah? Karena pelaksanaan. Ingat kan? Karena masuk pada pelaksanaan. Terus kemudian yang dinamakan dengan haji, susah atau mudah? Ayo benar. Buktinya banyak yang pergi haji. Itu sisi pelaksanaan atau pelarangan? Pelaksanaan atau pelarangan? Pelaksanaan. Berarti mudah apa enggak? Kalau dibandingkan dua, tadi kan kita bicaranya ibadah dibagi dua, ada pelaksanaan, ada pelarangan gitu. Mana lebih mudah? Pelaksanaan atau pelarangan? Pelarangan atau pelaksanaan? Pelaksanaan lebih mudah. Nah sekarang haji itu pelaksanaan, bentuk taat atau bentuk larangan? Ketaatan. Berarti lebih mudah apa lebih susah? Lebih mudah. Nah, terus kemudian zakat, pelaksanaan atau pelarangan? Mudah atau susah? Ini kita bukan bicara ibadah dalam pengertian umum. Kalau bicara ibadah dalam pengertian umum, semuanya susah kecuali pakai iman. Ini yang kita bandingkan, dua-duanya ibadah, kan itu persoalannya. Nah, ibadah ini kan terbagi menjadi dua, ada pelaksanaan, ada yang namanya pelarangan. Nanti kita akan temukan endingnya dan mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya, insya Allah. Nah sekarang persoalannya adalah mana ibadah yang sifatnya pelarangan? Kira-kira ada yang tahu? Assalamualaikum. Jawab aja, udah tahu belum? Belum. Nah sekarang ibadah yang bangsa pelarangan yang sekarang lagi kita kerjain. Assalamualaikum. Apa itu? Ibadah Loh kok begitu Ustaz ya? Yang namanya ibadah puasa, apa arti daripada puasa? Menahan al-imsak, ya kan? Anisyik, secara bahasa menahan dari sesuatu. Sedangkan yang namanya ya secara syar'i atau syara' yakni al-imsaku anil akli atau ukli wa syurbi min tulu'il fajri ila durubish samsi ma'annya, yakni menahan daripada makan dan minum, kan gitu ya, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari ma'an niyati, beserta dengan niat.
Karena puasa di bulan Ramadan tidak sah tanpa ada niat di malam hari. Benar apa benar? Betul apa betul? Nah, karena di sini adalah pelarangan, namanya juga nahan. Susah apa gampang? Assalamualaikum. Susah apa gampang? Susah. Inilah maknanya Bapak dan Ibu yang ingin Ustadz sampaikan. Puasa itu punya nilai tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Arti takwa itu apa sih? Arti takwa itu dalam konteks ini lebih mendekati kepada makna khauf. Apa maksudnya makna khauf, Ustaz? Yakni rasa takut. Yang namanya takut, Ustaz mau tanya, kita hindari apa kita bukan hindari menjauhi sabar. Kita hindari apa kita deketin. Kalau kita takut pada sesuatu, kita hindarin apa kita deketin? Jauhi apa enggak? Jelaskan ya? Maka yang namanya puasa menjadikan hamba-hamba Allah itu bertakwa dalam artian si hamba tadi menjadi takut. Kenapa? Karena di dalam puasa diajarkan menjauhi segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai di sini kira-kira udah mulai paham apa belum nih? Yang disukai sama hawa nafsu itulah yang dijauhin, gitu loh. Jangankan bicara yang haram, Allah latihnya dari sesuatu yang tadinya halal. Ustaz mau tanya, makan halal apa haram? Minum halal apa haram? Bulan puasa jadi haram apa enggak? Artinya berarti di sini kita melatih hawa nafsu untuk kita tundukkan agar melakukan sesuatu untuk menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka oleh karenanya puasa masuk kategori mana nih? Syatrul iktisab apa syatrul ijtinab? Maka masuklah puasa tersebut kepada perkara yang merupakan sisi pelarangan. Gunanya apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, didikannya di mana? Di dalam bulan Ramadan. Di mana tidak didapatkan di luar bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan ini betul-betul dilakukan oleh hamba Allah dengan penuh keimanan, dengan penuh rasa gembira, maka pencapaian kepada nilai takwa tadi akan terwujud kepada hamba-hamba Allah. Assalamualaikum. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Makanya yang dipanggil sama Allah keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslimun, orang-orang muslim, bukan. Sebab banyak orang Islam, sekali lagi, tapi tidak puasa. Maka iman dulu yang dipanggil sama Allah. Kalau iman udah terpanggil, maka segala sesuatu yang sekiranya berat menurut akal logika, menurut hawa nafsu, bisa jadi mudah, bisa jadi enteng, bisa jadi ringan karena kekuatan daripada iman itu sendiri. Maka orang yang memakai imannya, biar kata dia lapar dari pagi sampai kemudian beduk maghrib, sore hari terbenam matahari, tidak terasa berat. Kenapa? Iman yang terpanggil. Assalamualaikum. Benar apa enggak?
Ini kalau kita kagak sahur, telat sahur nih kita telat sahur. Tapi bukan sengaja sahur jadi tinggal. Sahur wajib, sahur itu sunnah. Bahkan yang disunnahkan betul oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita ketinggalan sahur, niatnya udah ada yang mau puasa, tahan apa kagak kira-kira sore? Orang kompak tahan apa kagak? Kenapa bisa tahan? Kenapa bisa niat kuat? Karena panggilan iman tadi kan gitu ya. Coba kalau orang yang imannya kagak terpanggil, justru kagak sahur jadi alasan. Kenapa kalau nggak puasa? Nggak sahur. Lemes, iya kan? Tapi kalau misalkan memang ibaratnya udah terpanggil, Bismillah bisa dapat. Maka keimanan yang dipanggil oleh Allah, maka iman menjadi barometer. Perkara yang kadang usah ulang-ulang ini safari dakwah ini karena ini penting. Perkara yang menurut akal berat itu karena iman jadi enteng. Ibu, Bu, menurut logika ini Ustaz tanya, Allah itu maha penyayang. Yang yakin dong jawabnya. Maha penyayang atau enggak? Jangan ragu-ragu nih. Allah itu maha pengasih nggak Pak? Yakin ya? Yang namanya sifat maha pengasih, maha penyayang, kira-kira secara akal logika nih, pantas nggak memerintahkan sesuatu yang memang tidak diterima oleh sifat itu? Kan enggak ya? Maksudnya bagaimana Ustaz? Saya masih bingung. Contoh, apakah sifat maha pengasih, maha penyayang mampu memerintahkan kepada hambanya untuk membunuh hambanya yang lain? Assalamualaikum. Kurang jelas ya pertanyaan Ustaz. Ustaz ulang ya. Allah pernah enggak memerintahkan hambanya untuk membunuh hambanya yang lain? Yang kompak jawabnya. Ibu-ibu dulu dah. Iya apa enggak? Tidak. Bapak-bapak? Kenapa bisa begitu? Karena akal udah langsung mencerna. Betul nggak? Nggak mungkin sifat maha pengasih, maha penyayang, tapi memerintahkan untuk membunuh. Kan gitu tuh akal tuh langsung tuh ya. Sekarang kita bicara fakta. Ya. Percaya sama Al-Quran nggak semuanya? Beriman sama Al-Quran nggak? Yakin. Kalau udah kata Al-Quran berarti mesti paham dan mesti yakin dan mesti terima. Betul nggak? Oke. Ustaz sekarang tanya, Nabi Ibrahim itu disuruh sama Allah ngapain anaknya? Menyembelih. Kalau yang namanya menyembelih ngebunuh apa kan? Assalamualaikum. Itu yakin ada dalam Al-Quran? Yakin? Benar? Betul? Berarti Ustaz tanya lagi, faktanya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang nyuruh hambanya buat ngebunuh hambanya yang lain apa enggak? Ayo kan bingung nih jadi. Assalamualaikum. Menyuruh apa enggak? Ini yang ini dulu dah kira-kira. Nah berarti Nabi Ibrahim disuruh nyembelih namanya ngebunuh. Betul nggak tuh perintah Allah? Tadi kata akal kita Allah nggak mungkin nyuruh ngebunuh. Tapi faktanya ada kan? Dan yang luar biasanya ketika diterima itu perintah sama Nabi Ibrahim protes nggak sama Allah? Oh, iya. Jangankan Nabi Ibrahim mau wajah, udah gede, betul nggak? Nabi Ismail kan masih bocah ini, masih kecil, nolak apa enggak? Kenapa dua-duanya bisa nggak nolak? Karena iman.
Itu yang Ustadz maksud tadi, segala sesuatu kalau bicara iman yang akal kagak masuk, jadi masuk tuh. Tapi ntar nih, ya, endingnya juga enggak seperti apa yang dipikirin sama akal, itu yang jadi masalah. Assalamualaikum. Paham apa enggak ini Bang kita? Lanjut apa udah ya? Lanjut ya, biar paham insya Allah kita ya, ilmu di masalahnya. Itu yang dimaksud dengan kekuatan iman. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa pikirna. Kami dengar, kami pikir enggak, tetapi mereka hamba Allah yang soleh akan melakukan apa yang memang sesuai dengan keimanan. Dan ternyata subhanallah endingnya juga nggak begitu. Allah nyuruhnya doang, kan ada perintah, tapi endingnya terjadi ada perintah yang endingnya nggak jadi. Nah, yang ending kagak jadi di bagian ending. Cuma mau tahu seberapa jauh imannya Nabi Ibrahim, seberapa jauh imannya Nabi Ismail sebagai hambanya. Loh kenapa? Karena ini menjadi daripada contoh. Ternyata ini contoh Bapak Ibu. Dengerin baik-baik. Ya, ini contoh apa? Contoh bukti bahwa omongan daripada yang namanya malaikat ketika protes kepada Allah kagak benar. Nah, bro, ngapa itu? Bu, Pak, pernah dengar malaikat protes? Kapan? Waktu sujud kepada Nabi, tepatnya ketika Allah ngabarin, pengen jadiin khalifah di atas permukaan. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, beliau berfirman, Allah berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas permukaan dunia ini khalifah. Siapa itu khalifah yang dimaksud? Manusia. Lalu mereka berkata nih, ya kan? Mereka berkata, apa yang dikatakan oleh para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi ketika itu Allah berkata, saya lebih tahu ketimbang engkau. Ini bukan protes sembarangan, ini protes penuh makna nih. Di situ aja timbul pertanyaan lagi, Pak. Malaikat sampai bilang, ya Allah, mau ngapain engkau menciptakan makhluk yang kerjaannya bikin rusak, yang kagak taat, bahkan kerjaannya menumpahkan darah, sedangkan tidak cukupkah kami sebagai hamba-Mu yang selalu senantiasa mensucikan Engkau, yang selalu senantiasa bertasbih kepada Engkau, memuji-Mu ya Allah. Kata Allah, aneh yang lebih tahu daripada ente. Masya Allah. Assalamualaikum. Pertanyaannya lagi nih, itu para malaikat protes, Nabi Adam manusianya udah diciptain belum sama Allah? Udah diciptain belum? Ibu, Assalamualaikum. Jawab aja, mau salah mau bener urusan belakangan. Udah belum? Jelas, tuh pinter bisa ngejawab, bener semua. Belum dicip. Pertanyaannya, dari mana tahunya itu malaikat? Makhluknya aja belum dijadiin, kok bisa dia bilang nuduh yang namanya kita orang di pembangkang, kita orang di tukang numpahin darah? Daripada judulnya coba tuh. Karena ada hawa nafsu. Ibu apa jawabannya?
Kagak tahu. Gitu aja udah nggak apa-apa. Bapak-bapak tahu nggak? Apa kira-kira yang lain? Udah jawabannya tahu apa kagak? Kagak tahu. Mau dikasih tahu? Jawabannya gampang. Karena sebelum manusia diciptain, ada makhluk yang sama percis dalamannya kayak manusia, yang pakai akal, pakai hawa nafsu. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira sebelum kita? Assalamualaikum. Tahu apa kagak? Kagak tahu lagi. Jawabannya ada dalam surat yang lain, ayat yang lain. Wa ma khalaqtul jinna. Berarti disebut siapa itu? Wal insa illa liya'budun. Artinya sebelum manusia dijadiin kan ada jin. Jin ini penghuni terlebih dahulu nih di alam semesta sebelum yang namanya kita, anak cucu Adam. Nah kelakuannya percis sama kayak manusia. Kenapa? Karena di dalam jin itu ada yang namanya akal, ada yang namanya hawa nafsu. Dari situlah gambarannya malaikat bilang, tapi Allah Subhanahu wa taala membantah. Enggak, walaupun kalian tahu ada makhluk sama kayak manusia yang dalamannya akal, yang dalamannya hawa nafsu, tukang bikin kerusakan, tapi manusia lebih berbeda daripada yang namanya jin. Dari mana? Allah tunjukin bagaimana keimanan daripada hamba-hambanya, termasuk yang namanya Nabi Ibrahim. Beda sama bapak moyangnya jin. Bapak moyangnya jin mah dulu beriman. Siapa bapak moyangnya jin? Siapa? Iblis. Namanya siapa Iblis? Azazil. Namanya siapa? Azazil. Namanya Azazil. Dulu mah ibadahnya luar biasa, pangkatnya lebih tinggi. Walaupun bukan berarti kemudian dia malaikat, karena yang namanya iblis bukan dari bangsa malaikat tapi dari bangsa jin, pembangkang. Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Subhanallah, singkat kata Ibrahim menjadi contoh akan ketakwaan daripada seorang hamba dengan memakai keimanan yang total tanpa tapi kepada Allah tentang perintah yang diberikan oleh Allah. Turunannya ke kita mestinya apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dihadapi dan disikapi dengan keimanan terlebih dahulu sebelum akal kita. Berarti akal nggak dipakai Ustaz? Bukan nggak dipakai, akal dipakai, tapi ada tempatnya. Karena akal tidak semuanya mampu mencerna perintah dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham apa paham? Jelas apa jelas? Ini pentingnya iman. Makanya orang dikatakan kalau lagi puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang berpuasa pakai iman, terus mau cari ridha Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Kenapa orang berpuasa dari orang yang beriman jadi bisa bertakwa kepada Allah? Karena dia takut akan apa yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu, Allah enggak pernah tidur. Makanya ibu-ibu salah satu contohnya Bapak, kenapa kita beda pada saat kita masih kecil? Ya, kita dulu masih kecil puasanya buat siapa? Buat Allah apa takut sama orang tua? Nah, gua aja takut sama Allah apa takut sama orang tua? Takut sama orang tua, kan gitu ya. Maka ketika orang tua enggak ngelihat kita, enggak mantau kita, berani enggak kita buka puasa? Berani.
Betul gak? Curi-curi kesempatan, bahkan di masjid pun korupsi air waktu wudhu. Ada nggak yang begitu dulu masih kecil? Ngaku aja dah, mana orangnya? Termasuk saya, iya kan? Paham apa paham? Ya, masukin air banyak, keluarinnya dikit, sisanya udah diminum, betul nggak? Kenapa? Kagak ada orang tua, yang di samping juga kagak bakal tahu kan gitu. Tapi kenapa bapak sama ibu, ya bapak sama ibu sekarang nggak mau ngulangin kayak masih kecil? Karena tahu Allah Maha Tahu. Kira-kira sampai di sini jelas apa jelas? Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Kalau udah ngerti udah paham berarti ceramahnya sampai di sini aja. Ya. Itulah yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau misalkan memang berkenan, silahkan tonton Ustadz kembali di Cahaya Hati Indonesia, ya, setiap Sabtu dan Minggu di iNews TV, atau Damai Indonesia TV One, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya, Senin, Selasa jam 1 siang itu mutar. Nah kadang-kadang ada Ustadz di situ ntar nongol juga jadi narasumbernya, insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abdurrahman Jelani, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma صل وسلم وبارك على سيدنا محمد